adik-adik sekalian, kita lanjutkan pokok bahasan kita berkaitan dengan teks cerita sejarah. Pada pokok bahasan kali ini, adik-adik sekalian diharapkan mampu mengetahui pengertian teks cerita sejarah, ciri-ciri sejarah, ciri-ciri teks cerita sejarah. Kemudian diharapkan bisa memahami tentang jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang berikut adalah adik-adik sekalian diharapkan bisa mengetahui tentang struktur teks cerita sejarah, dan yang terakhir bisa mengetahui tentang fungsi teks cerita sejarah. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama berkaitan dengan konsep atau pengertian cerita sejarah. Cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata sejarah, ada beberapa nama tempat dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Nah, itulah yang menjadi konsep atau pengertian novel sejarah. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir adalah isinya berupa fakta atau fiksi. Nah, kita bahas satu persatu adik-adik sekalian. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Jelas bahwa cerita sejarah yang mana dia mengisahkan tentang cerita atau kisah tentang masa lalu, maka sudah jelas bahwa latarnya juga tetap menampilkan masa lalu. Yang kedua adalah disajikan sejarah secara kronologis. Secara kronologis artinya disusun berdasarkan urutan peristiwa. Disusun berdasarkan urutan peristiwanya. Nah, itulah yang dimaksudkan pada disajikan secara kronologis. Disajikan secara berdasarkan urutan peristiwa dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini dimaksudkan adalah konjungsi yang menunjukkan waktu. Misalnya, selanjutnya, kemudian, pada suatu hari, dan lain-lain. Yang terakhir adalah isi berupa fakta atau fiksi. Nah, di dalam cerita sejarah, selain menggunakan fakta, juga ada yang termasuk di dalam teks cerita sejarah fiksi. Ulangi bahwa di dalam cerita sejarah, selain berupa fakta, juga ada yang berisi tentang fiksi yang disebut dengan cerita atau tes cerita sejarah yang bersifat fiksi. Cerita sejarah fiksi dan cerita sejarah non-fiksi. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya. Yang berikut adalah jenis teks cerita sejarah. Cerita sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah teks cerita sejarah fiksi, dan yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi. Ciri-ciri teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga adalah pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang terakhir adalah menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah, itulah yang menjadi ciri-ciri teks cerita
sejarah fiksi. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks cerita sejarah non-fiksi. Non-fiksi artinya tidak berdasarkan hayalan atau cerita sejarahnya berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Maka ciri-cirinya adalah yang pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Yang terakhir adalah menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur teks cerita sejarah. Ada 6 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, pada bagian abstrak itu berisi tentang istisar atau inti dari teks cerita sejarah yang ditulis. Sedangkan orientasi itu dapat diartikan sebagai pada awal dari peristiwa atau pengenalan setting cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, itu pada bagian orientasi. Sedangkan komplikasi itu sudah muncul permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Sudah muncul peristiwa-peristiwa yang menyulitkan tokoh utama. Misalnya ada masalah yang dihadapi oleh tokoh utama yang menimbulkan kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran yang dialami oleh tokoh. Dalam hal ini adalah tokoh utama. Dan yang berikut adalah masuk pada klimaks. Klimaks ini puncak dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Bagian ini pula cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal dalam menghadapi masalahnya. Ini digambarkan di dalam komplikasi. Dan yang berikut adalah resolusi. Resolusi di sini dimaksudkan adalah pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak atau komplikasi. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, yang terakhir adalah koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah yang pertama adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. Ini sangat penting
untuk menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Tidak mungkin Anda bisa menentukan informasi penting dalam sebuah teks cerita sejarah tanpa membacanya dengan saksama. Jadi kita harus membacanya dengan baik, tentunya membaca secara keseluruhan isi teks cerita sejarah tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, langkah ini mengidentifikasi pokok atau permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam teks atau novel sejarah tersebut. Dan yang terakhir adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Selanjutnya kita masuk pada fungsi teks cerita sejarah. Ada 4 fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, rekreatif, yaitu bisa memberikan gambaran atau rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Yang kedua adalah teks cerita sejarah bersifat instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang ketiga, inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Nah, ini bisa ditemukan di dalam nilai-nilai pada sebuah teks cerita sejarah itu sendiri. Baik itu bersifat nilai sosial, nilai moral, ataupun nilai-nilai yang lain. Baiklah adik-adik sekalian, demikian pokok bahasan kita berkaitan dengan teks cerita sejarah. Dalam hal ini adalah seputar pemahaman teks cerita sejarah. Pada pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang membangun teks cerita sejarah tersebut. Sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya.